Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini di video ini akan saya bahas tentang analisis tren. Nah, di sini kita akan bahas tentang subpokok bahasan kita. Dalam video ini kita bahas tentang definisi dari analisis tren, kemudian tujuan dari analisis tren, kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis tren, dan yang terakhir adalah ilustrasi perhitungan dalam analisis tren. Oke, kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama tentang definisi dari analisis tren. Jadi di sini menurut Munawir, tren itu merupakan suatu metode ataupun teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Jadi di analisis tren ini biasanya perusahaan akan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan minimal 3 tahun ataupun 3 sampai 5 tahun ya. Biasanya paling sering perusahaan-perusahaan itu menganalisis sebuah laporan keuangan dengan 3 sampai 5 tahun. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu, kemudian memprediksi situasi yang masa saat itu dan masa yang akan datang. Jadi dengan menggunakan teknik analisis tren ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan, walaupun kita lihat mungkin di neraca ataupun di laporan laba rugi kita lihat bahwa ada perkembangan untuk per tahunnya, untuk kita lihat di setiap tahun. Namun di sini kita akan lihat tren ataupun kecenderungan di sini, apakah perusahaan mengalami peningkatan ataupun penurunan atau bahkan konstan. Di sini berikutnya menurut Dwi Prastowo di sini mendefinisikan bahwa analisis tren itu merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan menilai kecenderungan ataupun tren. Angka-angka rasio tertentu dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun, ataupun relatif konstan, gitu ya, untuk definisi dari analisis tren. Di slide berikutnya kita akan bahas tentang tujuan dari analisis tren. Jadi ini secara umum tujuan dari analisis tren itu seperti apa. Jadi analisis tren ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksikan situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Jadi di sini seperti yang sudah sempat saya singgung di slide sebelumnya, bahwa analisis tren itu untuk melihat perkembangan sebuah laporan keuangan, kecenderungan laporan keuangan dengan memproyeksikan bahwa di masa lalu seperti apa, kemudian sekarang, kemudian di masa akan datang. Ini kan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dari manajerial. Kemudian berikutnya analisis tren ini menilai situasi ataupun tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi. Yang ketiga di sini langkah-langkah untuk melakukan analisis tren. Jadi sini ada langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam melakukan analisis tren. Yang pertama adalah menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini ditentukan dengan melihat dari tahun pendirian, tahun perubahan atau reorganisasi, dan tahun bersejarah lainnya. Pos-pos laporan keuangan tahun dasar dicatat sebagai indeks 100. Jadi ada tahun dasar dijadikan sebagai patokan, misalnya tahun 2013, 14, 15, 16, 17, misalnya 5 tahun. Berarti ada tahun 2013 sebagai tahun dasar untuk menilai 5 tahun berikutnya. Kemudian menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Jadi ada setiap pos-pos di dalam laporan keuangan itu sebagai penyebut di dalam di dalam laporan keuangan tersebut.
Jadi nanti kita bahas di rumus bawah ya. Oke, berikutnya memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal terjadi berdasarkan arah dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis. Kemudian mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Jadi dengan adanya laporan analisis tren ini kita dapat memprediksi kecenderungan di masa akan datang, misalnya ada kenaikan ataupun penurunan ataupun konstan. Jadi dengan menggunakan analisis tren ini kita bisa mengambil sebuah keputusan manajerial ataupun keputusan di perusahaan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Nah, di sini adalah rumus dari analisis tren, ada angka indeks, ada tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Di tahun pembanding di sini adalah misalnya di tahun dasar misalnya 2013, tahun pembanding adalah 2014, 15, 16, 17 misalnya kalau kita 5 tahun ya. Kemudian dikalikan 100 gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke ilustrasi ya. Ilustrasi untuk contoh perhitungan dari analisis tren ini sendiri. Ini contoh saja ya. Jadi ada PT Just Juice Mania. Jadi siapa teman-teman yang suka minum Just Juice ya. Oke, di sini ada neraca ya. Neraca untuk menilai tren ataupun kecenderungan yang bisa kita lihat di laporan neraca. Oke, ini ada 2012 sebagai tahun dasar, kemudian selama 5 tahun ya, dari 2012, 13, 14, 15, 16. Oke, kita ingat kembali bahwa untuk menghitung indeks dari angka indeks untuk analisis tren ini sendiri adalah tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100. Oke, kita lihat di tahun 2013. Tahun 2013 ini ya, yang 110. Di tahun 2013 ini kita ingat kembali bahwa tahun pembanding misalnya di tahun 2013 sebesar 220. Jadi teman-teman bisa sambil melihat ke layar, bisa juga sambil pegang kalkulator. Jadi misalnya kita hitung untuk yang 2013 ya. Ada 220 di tahun 2013 dibahagi ini 220 dibagi dengan 200 di tahun dasar. Kemudian dikalikan 100 sama dengan 110 ya. Kemudian begitu seterusnya ya. Jadi ada tahun pembanding, kemudian ada tahun dasar dikalikan 100. Kemudian tahun misalnya ini lagi ya, di tahun kita lihat di hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek di sini sebesar 590 dibahagi dengan 570 dikalikan 100. Jadi dapat, kalau perhitungan kalkulator didapat 103,50. Jadi kita langsung bulatkan jadi 104 karena dia lebih komanya di belakang koma itu lebih dari 50. Jadi kalau misalnya untuk perhitungan kalau misalnya lebih dari 50 komanya di belakang, itu bulatkan ke angka ke depannya lagi, bukan ke belakang. Jadi dia dihitung 104. Berikutnya seterusnya begitu ya untuk perhitungan analisis tren. Nah, dari kita akan coba mendeskripsikan ataupun menganalisis dari hasil perhitungan angka indeks ataupun tren ini sendiri. Bisa teman-teman lihat, kita lihat di jumlah aktiva. Oke, di jumlah aktiva di sini ada 103%, kemudian 105, 108 sampai dengan 110 tahun 2016. Bahwa ini bisa kita lihat ada kecenderungan kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Jadi ada 103 naik kemudian sebesar 2%, ke 105 kemudian naik 3% dan kemudian naik 2%. Jadi ini ada kecenderungan kenaikan untuk jumlah aktiva. Ini kenaikan jumlah aktiva ini tak lain adalah adanya perkembangan ataupun kenaikan pada aktiva-aktiva lainnya, baik itu aktiva lancar ataupun aktiva tetap.
lihat bahwa untuk misalnya persediaan, salah satunya adalah persediaan di sini ada kecenderungan kenaikan dari 119%, kemudian naik ke 139, naik ke 153 dan 161. Jadi secara keseluruhan untuk aktiva dalam perusahaan ini sangat baik, adanya kecenderungan untuk kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aktiva lancarnya ataupun aktiva tetap. Kemudian kita lihat dari hutang dan modal ya. Hutang dan modal di sini oke, kita lihat jumlah modal. Kita lihat jumlah modal. Oke, kita hitung ke jumlah aktiva lancar dulu ya. Aktiva lancar di sini ada 110, 112, 119, 124 ya, ada kenaikan, ada kecenderungan kenaikan di setiap tahunnya mulai dari 2013 sampai dengan 2016. Kemudian begitupun juga di aktiva tidak lancar. Di sini aktiva tidak lancarnya dari 100 kemudian naik menjadi 101, kemudian 103. Kemudian ada kecenderungan konstan ya. Ada konstan ataupun tidak ada perubahan kenaikan ataupun penurunan di tahun 2015 dan 2016. Oke. Kemudian kita lihat di hutang dan modal. Jadi hutang dan modal di sini, hutang kita lihat ada kenaikan, ada kecenderungan kenaikan di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Namun di tahun 2016 itu mengalami penurunan menjadi 93%. Penurunan ini diakibatkan adanya pengurangan pada hutang jangka panjang dari misalnya 2013, 14, 15 itu masih konstan, kemudian turun menjadi turun menjadi 71 di tahun 2016. Jadi ada pengurangan hutang jangka panjang. Itulah menyebabkan adanya penurunan di jumlah hutang pada perusahaan ini. Kemudian kita lihat dari modal. Dari modal ini kita lihat bahwa adanya kecenderungan kenaikan di 104, kemudian naik ke 105, naik ke 109, kemudian ke 114. Ini ada kecenderungan kenaikan pada modal. Jadi cukup aman ya di modal, baik itu modal saham. Modal saham di sini ya konstan ya, tiap tahun konstan. Jadi tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari penanaman saham. Kemudian ada laba ditahan, di sini ada kenaikan, bahwa ada kecenderungan kenaikan ini sangat baik, bahwa untuk menjaga-jaga jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang sangat baik untuk menjaga ataupun tetap mempertahankan ataupun menambah dari laba bagi perusahaan. Nah, ini adalah sangat baik. Jadi keseluruhan dari laporan neraca yang dilihat dari analisis tren ini sendiri, bahwa ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan karena ada kecenderungan kenaikan walaupun tidak besar, tetapi ada kecenderungan kenaikan. Ini sangat baik bagi perusahaan. Jadi diharapkan nanti akan tetap mempertahankan, kemudian perusahaan juga bisa kembali menaikkan mungkin bagian aktiva, kemudian dengan mencoba menambah laba ditahan untuk perusahaan agar lebih bahasanya aman. Oke. Terima kasih. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila misalnya tidak ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.